Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di kuliah filsafat ilmu. Walaupun ini kuliah filsafat ilmu, materi ini, video ini saya buat khusus untuk mahasiswa filsafat ilmu kelas mazhab 1A dan 1B. Namun demikian, teman-teman kelas metodologi penelitian, baik yang di mazhab 5A, B maupun HPI 5C, teman-teman bisa menyimak juga video ini. Karena apa? Karena materi kali ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi teman-teman dari mazhab 5A, 5B maupun HPI 5C itu bisa juga menyimak video ini. Oke. Saya lanjutkan ya, itu tadi cuma sekedar informasi bagi teman-teman semuanya. Terakhir kali kita berjumpa di dalam video, saya membahas mengenai metode ilmiah atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Di dalam video tersebut saya bicara panjang lebar bahwasanya salah satu cara yang digunakan untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan, baik membuktikan maupun to discover atau menemukan, itu dengan cara penelitian. Nah, di mana di dalam penelitian itu saya kemarin sempat singgung ada dua pendekatan besar yang selama ini digunakan oleh para ilmuwan, oleh para peneliti, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, di sesi kali ini saya akan membahas, kita akan mendiskusikan sebenarnya dua pendekatan itu lahirnya dari mana sih? Dari paradigma mana? Dari filsafat apa? Dari cara pandang mana? Dari desain pikir mana? Kedua pendekatan itu lahir. Setidaknya teman-teman, kedua pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif itu lahir dari dua pendekatan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di papan tulis. Yang pertama adalah bukan pendekatan, tapi paradigma atau filsafat secara pandang. Pertama adalah positivisme. Filsafat positivisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah interpretivisme. Nah, kedua pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif itu lahir dari dua paradigma ini. Paradigma positivisme itu melahirkan pendekatan kuantitatif, sedangkan paradigma interpretivisme itu menghasilkan pendekatan kualitatif. Walaupun pada praktiknya sebenarnya banyak juga yang kualitatif positivis juga banyak, kemudian kuantitatif interpretivis juga ada sebagian. Namun demikian, saya bicara secara umum bahwasanya pendekatan kuantitatif itu lahir dari paradigma positivis, kemudian kualitatif itu lahir dari paradigma interpretivisme. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya, dari kedua paradigma ini, baik positivis maupun interpretivisme? Yang pertama ya, kita bahas ya, yang positivis. Positivis ini, di dalam paradigma atau filsafat positivisme, ciri dari filsafat ini, ciri dari kerangka atau paradigma dari filsafat positivisme adalah menjunjung tinggi objektivitas. Jadi dia ini sangat menjunjung tinggi objektivitas. Jadi objektivitas is number one lah, itu kata para positivis. Makanya para peneliti-peneliti yang berada di lingkungan positivis, ketika dia melakukan sebuah penelitian, dia selalu beranggapan begini, bahwasanya seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang objektif, dia harus mengambil jarak dari objek atau fenomena yang dia teliti. Misalkan ini objek yang diteliti.
atau fenomena yang diteliti. Nah, si peneliti ini harus mengambil jarak, atau istilahnya dia berada di luar fenomena, berada di luar objek yang diteliti. Mengapa demikian? Gini, saya ilustrasinya begini. Misalkan misalnya kita mau meneliti UIN Raden Mas Said, misalkan, bagaimana kinerjanya itu? Agar objektif, semestinya kita harus berada di luar UIN Raden Mas Said. Jadi ketika misalkan saya yang menjadi Sivitas Akademia UIN Raden Mas Said kemudian mengatakan bahwa UIN Raden Mas Said itu bagus secara kinerja, ya bisa jadi itu subjektif karena saya bagian dari UIN Raden Mas Said. Paham enggak, teman-teman? Jadi ketika kita berada di luar objek yang kita teliti, itu kemungkinan besar objektivitas itu bisa tercapai. Jadi gitu ya. Ini adalah pegangan dari positivisme, teman-teman yang berada di lingkup positivisme seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika dia berada di luar objek yang diteliti, kemudian biasanya objek yang diteliti ini kemudian tidak secara keseluruhan. Biasanya misalkan ini objek yang mau diteliti. Biasanya positivis akan mengambil slice tertentu, bagian-bagian tertentu. Karena apa? Karena memang seperti itu. Karena pendekatan-pendekatan seperti ini, karena kita nggak bisa mengambil semuanya. Kita akan fokus pada satu slice tertentu, misalnya slice 1, 2, 3, 4. Kita fokus ke situ, kemudian kita amati, kita ambil datanya. Nah, karena si peneliti itu berjarak dari objeknya, kemudian pembuktian kebenarannya bagaimana? Karena dia tidak berada di dalam objek itu sendiri, karena dia tidak berada di dalam fenomena. Akhirnya pembuktian kebenarannya itu menggunakan tools atau alat-alat statistik yang digunakan. Jadi angka-angka itu diolah, data yang bisa berupa angka dikuantifikasi, kemudian diolah dengan menggunakan software atau alat-alat statistik. Kenapa begitu? Ya karena mereka tidak berada di dalam objek itu sendiri, tidak berada di dalam fenomena itu sendiri. Makanya kemudian itu melahirkan pendekatan penelitian yang bersifat kuantitatif, itu cenderung dengan angka-angka. Nah, ini yang positivis. Kemudian interpretivisme ini memberikan kritik nih pada positivis. Kalau yang dilakukan positivis tadi dia menjunjung tinggi objektivitas, konsekuensinya si peneliti harus berjarak, harus mengambil jarak dari sebuah fenomena yang ada, fenomena yang dia teliti atau objek yang dia teliti. Konsekuensinya dia tidak bisa meneliti secara keseluruhan, dia pasti hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari fenomena yang akan diteliti. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kata interpretivisme, dia akan mendapatkan kebenaran yang bersifat dangkal. Konsekuensinya adalah itu. Makanya kemudian interpretivisme itu memberikan kritik. Kamu nggak bisa dong positivis seperti itu, karena pada akhirnya kamu hanya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat dangkal, sangat sederhana, tidak mendalam. Interpretivisme seperti namanya, interpretation, itu menerjemahkan sesuatu, itu dia interpretivisme ini cirinya adalah dia mencoba menginterpretasi data-data yang dia temui dalam objek yang diteliti. Kemudian dia tafsirkan data-data itu. Makanya ciri dari interpretivisme itu dia mengesampingkan ini. Dia objektivitas itu bukan sesuatu yang pertama yang di dalam interpretivisme, tapi yang jadi utama adalah dia pengen meneliti the whole of phenomena. Jadi dia pengen meneliti, mendapatkan gambaran dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, konsekuensi ketika dia pengen mendapatkan semua
informasi dari objek yang dia teliti itu, maka si peneliti mau nggak mau dia harus masuk ke dalam objek itu sendiri. Dia harus mau nggak mau harus terlibat di dalam fenomena itu tersebut. Jadi dia nggak berbeda dengan positivis. Kalau positivis kan dia mengambil jarak dari objek yang dia teliti. Tapi kalau positivis, enggak. Si penelitinya harus masuk ke dalam fenomena itu sendiri. Karena apa? Karena ingin mendapatkan the whole of information about the phenomena that was studied. Jadi ingin mendapatkan informasi-informasi atau data-data dari fenomena-fenomena yang dia teliti gitu. Nah, konsekuensinya ya tadi si peneliti harus masuk, dan si peneliti ini adalah instrumen penelitian itu sendiri gitu. Karena siapa yang akan membuktikan kebenaran dari ilmu pengetahuan di dalam interpretisisme? Ya si peneliti sendiri. Dengan apa? Dengan kemampuannya menginterpretasikan data-data atau informasi-informasi yang dia peroleh di dalam fenomena atau di dalam objek yang dia teliti gitu. Nah, ini adalah dua cara pandang, dua paradigma, dua filsafat yang akhirnya melahirkan dua pendekatan ini. Taruh contoh misalkan gini ya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen meneliti tentang kinerja lembaga zakat di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta misalkan. Peneliti positivis itu oke, kalau kita meneliti kinerja, saya ambil slide-nya kinerja keuangan misalkan ya. Ini ada kinerja keuangan, kinerja pekerja, karyawan, kinerja dan sebagainya. Nah, saya ambil satu slide yaitu kinerja keuangan. Kemudian saya nggak perlu masuk ke dalam lembaga amil zakat tersebut, tapi saya cukup mengambil jarak dari lembaga amil zakat. Lalu saya memperoleh datanya dari mana? Ya saya tinggal minta data keuangan yang sudah didokumentasikan oleh lembaga tersebut, kemudian saya teliti laporan keuangan tersebut, kemudian saya olah data-data di dalam laporan keuangan tersebut dengan alat statistik, dan akhirnya nanti saya bisa menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisa statistik ini, sebuah pembuktian dari sebuah ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau kasusnya adalah di pendekatan interpretivisme dengan pendekatan kualitatif, dia tidak akan mengambil slide misalnya kinerja keuangan dan lain sebagainya. Kalau dia meneliti kinerja lembaga amil zakat di Eks-Karesidenan Surakarta, ya dia akan masuk ke lembaga tersebut. Dia akan masuk dan dia tidak hanya akan mengamati kinerja keuangan aja, bisa kinerja, karena kinerja keuangan itu sesuatu yang dipandang oleh pada interpretivisme itu sesuatu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang lainnya. Taruh contoh misalkan laporan keuangan itu kan ditulis oleh karyawan dari lembaga-lembaga amil zakat tersebut. Jadi kita pun juga harus meneliti orang yang sedang mendokumentasikan dari laporan keuangan tersebut gitu. Makanya kemudian dia masuk ke dalam objek tersebut, akhirnya akan mendapatkan gambaran, oh kenapa sih kok kinerja keuangannya misalkan tidak bagus? Oh bisa jadi ini karena kinerja karyawannya juga tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, makanya ini adalah pendekatan yang pendekatan kualitatif. Nah, dia akan menginterpretasikan hasil-hasil informasi-informasi yang dia dapatkan, kemudian dia interpretasikan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, lalu lebih bagus yang mana Pak di antara kedua filsafat ini, di antara kedua pendekatan ini? Karena beberapa orang selalu mempertentangkan ini gitu. Kuantitatif versus kualitatif atau positivis versus interpretivisme gitu. Kalau menurut pendapat pribadi saya, menurut hemat saya, keduanya bagus. Keduanya bagus dengan plus minusnya masing-masing gitu. Tinggal sekarang adalah kita nari itu kita nari kita sebagai seorang peneliti itu, menawari diri kita sebagai seorang peneliti itu, kita punya masalah apa yang ingin kita selesaikan, dan itu nanti tergantung misalnya pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, penggunaannya itu tergantung dari masalah yang akan kita pecahkan gitu. Taruh contoh misalkan, saya ini cuma pengen fokus melihat kinerja keuangannya saja kok. Ya udah cukup.
pakai kuantitatif itu. Misalkan saya cuma pengen mendeskripsikan saja kok, saya tidak pengen melihat informasi secara mendalam gitu. Ya cukup deskripsikan pakai kuantitatif gitu. Nanti pakai survei, bisa pakai survei atau dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada seperti laporan keuangan itu gitu. Tapi kalau kamu pengen meneliti secara mendalam, tidak hanya pengen mendeskripsikan, tapi juga ingin memahami bagaimana sebuah fenomena itu terjadi, kemudian efek yang lebih dalam dari timbulnya sebuah fenomena tersebut di dalam suatu objek tertentu, ya kamu pakai pendekatan kualitatif gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ya tergantung dari rumusan masalah yang akan diselesaikan itu apa gitu. Jadi pendekatan ini itu sama bagusnya, tapi harus tepat penggunaannya gitu. Kalau misalkan saya pengen mendeskripsikan, tapi pakai kualitatif Pak, ya bisa-bisa aja, tapi kok kurang tepat gitu. Karena cuma mendeskripsikan ya pakai kuantitatif, dan itu lebih powerful, karena kalau kita bicara description secara numerik itu kan menjadi lebih akurat gitu ya teman-teman. Tapi kalau kamu pengen meneliti lebih dalam bagaimana istilahnya aspek psikologis orang yang menulis laporan keuangan, kemudian aspek psikologis dari para pegawai lembaga amil zakat tersebut, kemudian dimensi-dimensi tertentu dari keperilakuan orang tersebut gitu. Ya pakai pendekatan kualitatif. Misalkan Anda tidak hanya ingin tahu deskripsi keuangan, tapi bagaimana perilaku orang-orang yang merumuskan atau berkontribusi terhadap laporan keuangan tersebut, dari sisi etika kah, atau dari sisi perilakunya seperti apa gitu. Nah, Anda pakai kualitatif. Tapi kalau cuma untuk mendeskripsikan kinerja keuangan, ya pakai kuantitatif saja gitu misalkan. Nah, kalau saya lihat dari kakak-kakak tingkat Anda, ini pengalaman saya membimbing dalam beberapa semester ini, itu gebyahuyah semuanya teman-teman. Jadi semuanya pendekatannya kualitatif semuanya. Tapi dia tidak melihat sebenarnya rumusan masalahnya apa. Misalkan ya, saya contoh, ada salah satu mahasiswa bimbingan saya, itu sebenarnya dia cuma mau mencari tahu misalkan aspek-aspek apa saja yang hak anak apa yang terabaikan di dalam pemeliharaan anak ya, bukan pemeliharaan tapi istilah perawatan anak di Ekskarisidenan Surakarta itu. Nah, dia sebenarnya sudah punya indikator-indikatornya itu. Hak anak itu A sampai Z misal. Nah, seperti semestinya ketika dia cuma mau melihat faktor-faktor apa saja atau aspek-aspek apa saja yang terabaikan, semestinya cukup pakai kuantitatif saja. Tapi dia pakainya kualitatif. Ini kan nggak tepat kalau menurut saya. Yes. Tapi kan ya bisa-bisa aja Pak, ya bisa. Kan yang namanya pendekatan, yang namanya metode itu kan alat ya teman-teman. Ya sama seperti misalkan saya sering menganalogikan ya, potong rambut itu pakai gunting kuku bisa enggak? Ya bisa, yang terpenting kan terpotong. Pakai cutter bisa enggak? Ya bisa aja, yang penting rambutnya kepotong. Pakai gunting rumput bisa enggak? Potong rambut ya bisa-bisa aja. Pakai pacul juga bisa potong rambut. Tapi yang paling tepat untuk potong rambut adalah gunting rambut, kan begitu. Ya sama dengan metode ini. Ya Anda punya masalah ya bisa diselesaikan dengan dua metode ini, dengan dua kerangka berpikir ini, tapi kan yang paling tepat yang mana? Oke ya gitu teman-teman yang filsafat ilmu, yang mahasiswa semester 1 baik mahasiswa 1A maupun 1B, teman-teman ini fokus ke ini dulu, bahwa dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu
lahir dari dua paradigma ini, dua filsafat ini. Positivisme melahirkan kuantitatif, interpretivisme melahirkan kualitatif. Positivisme menjunjung tinggi objektivitas, interpretivisme itu dia menjunjung tinggi the whole of fenomena. Dia menjunjung tinggi studi keseluruhan dari sebuah objek yang diteliti itu. Ya, konsekuensinya ini minus objektivitas, konsekuensinya di sini minus the whole of information. Dia tidak mendapatkan informasi secara keseluruhan dari objek yang diteliti. Karena apa? Karena untuk menjunjung tinggi objektivitas dia harus mengambil jarak dari objek yang diteliti. Nah, contoh misalkan ya, kita nggak bisa mengatakan diri kita itu bagus kalau kita sendiri yang mengatakan, kan gitu. Semestinya yang menilai diri kita itu ya orang di luar diri kita gitu. Kalau kita sendiri yang menilai diri kita sendiri kan itu terlalu subjektif. Ya itu gitulah. Kalau positivis kira-kira secara ringkas seperti itu ilustrasinya. Nah, ilmu pengetahuan itu lahir dari sini, teman-teman. Ilmu pengetahuan itu banyak lahir dari dua arus ini, dua arus paradigma ini. Walaupun ada arus yang ketiga, itu adalah critical. Ini akan kita bahas nanti. Nah, critical itu memberikan kritik pada dua aliran ini. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman yang semester 5 yang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian, nah ini juga berguna. Gitu, berguna untuk nanti di minggu berikutnya kita akan bicara tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi Anda sudah tahu dulu sebenarnya asal mula kerangka berpikir pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu dari mana. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengunyah dengan renyah apa yang saya sampaikan ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.